Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali bersama saya Syarif As'ad. Pada sesi kali ini kita akan membahas tentang seputar Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan atau banyak kita kenal dengan OJK, serta perannya terhadap lembaga keuangan perbankan dan industri keuangan non-bank, termasuk di dalamnya lembaga keuangan syariah. Sebagaimana telah dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagai lembaga independen dalam melaksanakan, dalam mengatur, dan menjaga sistem moneter, sehingga Bank Indonesia berperan penting bagi terselenggaranya pemenuhan hajat negara dalam hal kehidupan berekonomi yang adil dan makmur. Pembangunan perekonomian tidak terlepas dari peran mencetak dan mengedarkan uang. Ini yang sangat krusial dalam sistem moneter. Seluruh kegiatan ekonomi dan keuangan kita lakukan dengan uang. Sehingga peran seperti ini wajar apabila bank sentral mempunyai tujuan dan diberi tanggung jawab untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai dari mata uang yang diedarkan tersebut. Dan berikutnya, secara kelembagaan, Bank Indonesia memiliki tujuan yang sangat strategis yang harus dilaksanakan melalui kegiatan perbankan. Selain menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan mengawasi bank, BI juga menjaga kelancaran sistem pembayaran yang ketiganya sebagai pilar utama yang dilaksanakan saling berkesinambungan. Di Indonesia, pilar-pilar tersebut sebagai penyangga pencapaian dan pemeliharaan kestabilan nilai rupiah. Meskipun di berbagai negara, pilar-pilar tersebut dilaksanakan oleh beberapa bank sentral. Jadi terpisah-pisah di dalam melaksanakan fungsi bank sentral. Secara khusus, Bank Indonesia berkaitan dengan lembaga perbankan yang harus berjalan secara berdampingan, saling mendukung untuk mendukung tercapainya tujuan dari Bank Indonesia. Sistem pembayaran yang efisien, cepat, aman, dan handal yang merupakan sasaran dari pelaksanaan tugas mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran tersebut. Pentingnya peningkatan efektivitas kebijakan moneter dalam mempengaruhi perkembangan ekonomi dan inflasi, karena lembaga perbankan berfungsi sebagai lembaga kepercayaan masyarakat dalam memobilisasi dana dan menyalurkan kredit atau pembiayaan. Akan bermasalah sistem moneter yang tidak dilaksanakan secara efektif. Nah, inilah yang kemudian akan bertentangan dengan tujuan Bank Indonesia. Maka untuk menjaga kestabilan moneter yang dilakukan oleh Bank Indonesia terhadap industri perbankan, yaitu memberikan dan mencabut izin kelembagaan perbankan atau salah satu bank, kemudian menetapkan peraturan, melakukan pengawasan, mengenakan sanksi terhadap perbankan, dan semua itu dilakukan sesuai perundang-undangan yang berlaku tentunya. Berikutnya, selain Bank Indonesia, kita tahu juga ada lembaga otoritas yang sejak tahun 2011 setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011
tentang Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, maka BI mengalihkan fungsi pengaturan dan pengawasan perbankan dari Bank Indonesia ke Otoritas Jasa Keuangan. OJK memiliki tujuan yang secara garis besar adalah mengatur, mengawasi, dan melindungi. Dan yang pertama adalah mengatur terselenggaranya penyelenggaraan perbankan ataupun aktivitas-aktivitas perbankan secara teratur, adil dan transparan, serta akuntabel. Kemudian fungsi yang kedua yaitu mengawasi sistem keuangan agar dapat tumbuh secara berkelanjutan dan stabil. Kemudian yang ketiga adalah melindungi, yaitu melindungi kepentingan masyarakat terhadap seluruh kegiatan perbankan di Indonesia. Jangan sampai ada pihak-pihak yang merasa dirugikan dengan aktivitas perbankan ataupun aktivitas keuangan yang ada di Indonesia. Selain tujuan, OJK tentu memiliki fungsi dan tugas, yaitu menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi. Rangkaian seluruh aktivitas keuangan tidak boleh terjadi penyimpangan yang menyebabkan terganggunya sistem keuangan negara. Tugas utama yang harus terus dilakukan adalah melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, sektor pasar modal, dan sektor industri keuangan non-bank atau IKNB. Kemudian, yang tidak kalah penting sebagai peran pendukung terwujudnya keuangan yang inklusif, OJK terus memberikan pengaturan terhadap terselenggaranya edukasi keuangan kepada masyarakat di berbagai tingkat usia, pendidikan, termasuk wilayah yang tersebar di seluruh Indonesia. Karena pada faktanya masyarakat Indonesia belum termasuk yang well literate atau pengetahuan keuangan tertinggal dengan negara-negara lain. Hanya sebagian kecil saja mereka yang sudah well literate atau memiliki pengetahuan, pemahaman tentang keuangan yang memadai. Dan kita masih tertinggal jauh dengan negara-negara berkembang lainnya, apalagi dengan negara maju. Mungkin ini yang harus menjadi upaya kita bersama untuk terus meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengenal lebih dalam bagaimana keuangan atau fungsi keuangan terhadap pentingnya mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat dan negara. Bila kita lihat bersama data yang telah ditampilkan oleh Otoritas Jasa Keuangan melalui survei tahun 2019 bahwa literasi keuangan syariah yang masih rendah, bahkan sangat rendah, maka sebagai negara mayoritas beragama Islam, idealnya pertumbuhan pengetahuan, keterampilan, dan keyakinan terhadap keuangan syariah harus terus tumbuh secara cepat. Hal ini yang harus kita sadari bersama apabila kita ingin menjadi negara yang mayoritas Muslim dengan kemampuan keuangan yang memadai. Seperti yang saya sebutkan tadi bahwa hingga tahun 2019 survei OJK mengatakan dari 10 orang, baru 9 orang yang terliterasi keuangan syariah dengan baik atau well literate tadi. Ini PR bersama, bukan hanya tugas OJK, melainkan setiap individu yang peduli dengan perkembangan keuangan syariah di Indonesia. Saya kira OJK sudah cukup banyak memberikan perannya terhadap masyarakat, sehingga peran itu harus kita lanjutkan sampai pada tingkat yang lebih mendasar. Dan yang terakhir,
Semakin tinggi tingkat literasi seseorang dan dapat memberikan manfaat kepada orang lain, maka akan semakin banyak masyarakat yang mendapatkan manfaat atau dan kemudian bisa memanfaatkan produk dan layanan jasa keuangan syariah. Dan itu bisa dilakukan secara bersama-sama, secara berjamaah, dan kita betul-betul bisa meningkatkan kualitas dan kuantitas pengetahuan, keterampilan, dan keyakinan kita terhadap lembaga keuangan syariah. Demikian materi tentang apa tujuan, fungsi, dan tugas Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.